Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Pratama dari kelas 10 PS3. Kita semua tahu akhir-akhir ini karena pandemi COVID-19 kita harus stay at home, social distancing dan sebagainya. Tapi kenapa sih kita harus melakukan itu? Nah, sebenarnya hal-hal tersebut ada hubungannya dengan matematika. Kenapa sih kita harus gini? Kenapa orang sakit yang mereka di rumah sakit aja dan sisanya keluar aja terserah? Kenapa kita harus di rumah masing-masing? Jadi hari ini kita akan mempelajari hubungan antara matematika dan COVID-19. Cara mengurangi kasus COVID-19 dengan cara P sebagai peluang, R sebagai orang yang terjangkit, dengan cara social distancing. N sebagai jumlah kasus per hari. R sebagai jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif, dan P sebagai peluang tertular. Kita rumuskan hari ke X NH plus X sama dengan 1 tambah R kali P pangkat X NH. Ini adalah rumusnya. Kita tidak social distancing. Oke. Misalnya diketahui orang yang bertemu pasien positif dalam satu hari ada 50 orang. Lalu kita anggap peluang orang itu tertular adalah 1%. P-nya 1% kan, 0,01. RP-nya 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita memasuki rumus jumlah hari X yang kita sudah temukan akan jumlah pasien positif NH plus X 1 plus 0,5 pangkat X NH. Pasien positif yang ini udah ada 100 orang. Jumlah pasien positifnya ada 100. Jadi NH plus X sama dengan 1 plus 0,5 X kali 100. Jadi ini misalnya yang positif ada 100 orang, NH plus X
sama dengan 1,5 pangkat X 100. Jadi ditanya, berapa jumlah pasien di hari ke-14? Tinggal NH X-nya diganti jadi 14. Oke. Jadi kita ketemu jawabannya, yaitu NH 14 sama dengan 29.192 orang. Social distancing atau stay at home, pasti jumlah positifnya akan berkurang, ya kan? Kalau kita social distancing, misalnya R-nya 50 kan, diganti jadi 10 orang. R kan 50 diganti jadi 10 orang. P-nya 1% per 0,01. RP-nya sama dengan 0,1. NH-nya tetap sama. NH plus X, NA plus X 1 tambah 0, 1 plus 0,5 pangkat X NH. Kita social distancing, NH 14 dengan 1 14.100. Jadi kalau kita social distancing, maka NH-nya adalah 379 orang. Masih bertemu dengan orang, dengan teman-teman, berkumpul, maka akan jadi lebih parah. Kalau kita social distancing. Bangetkan perbandingannya. Yang atas 29.192, yang bawah 379. Kakak UI semua. Jadi dari fungsi laju interaksi antar manusia tadi kami mencoba menjalankan beberapa skenario. Ada 3 skenario. Yang pertama yaitu per 1 April 2020 tidak ada kebijakan signifikan dan tegas dalam mengurangi interaksi antar manusia. Skenario yang kedua, per 1 April, kebijakan sudah ada namun kurang tegas dan kurang strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Manusia tidak disiplin. Dan skenario ketiga, per 1 April diperlakukan kebijakan yang tegas dan strategis dalam mengurangi interaksi antar manusia. Masyarakat disiplin. Sekian video hari ini. Ya, terima kasih.